Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz wa min al-jazal wa zatihi fa huwa dalilun ala Allah qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-aziz wa ala alihi alladhi na'tazi bi zikrillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. وقال الله تعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami memohon kepada Allah juga agar kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan hidayah serta bimbingan. Karena tanpa bimbingan dari Allah, tanpa hidayah yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan selamat menjalankan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana iblis pun saat kemudian bermasalah di hadapan Allah dan malah menentang Allah, dan Allah pun tidak memberikan petunjuk kepada dirinya lagi, sehingga tujuan iblis hanya satu, yaitu untuk memasukkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam ke dalam neraka bersama dengan mereka. Subhanallah ya. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam diri anak Adam itu ada seonggok daging, kata Nabi SAW, yang mana apabila daging ini atau seonggok daging ini baik, maka akan baik seluruh badannya. Yang dimaksud dengan badan bukan hanya jasad saja, karena jasad kalau tidak ada ruh tidak akan jalan kemana-mana. Seyogianya yang namanya ruh itu menempati jasad. Kalau ruh tidak menempati jasad, ya tidak dinamakan dengan manusia. Dia dinamakan dengan apa itu? Jin, kan begitu ya. Jin adalah makhluk yang tidak tampak oleh mata kita, tapi ada makhluknya. Ada makhluknya. Nah, apa yang membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain? Makhluk lain ada juga yang ada ruhnya, ada jasadnya. Binatang ada ruhnya nggak tuh binatang? Ada. Kalau nggak ada ruhnya namanya bangkai. Ya, bangkai binatang itu ada. Tapi kalau ada ruhnya, menempati jasadnya, baru nanti tergantung jenisnya apa. Kalau manusia ada jenisnya nggak Bunda? Ada dua jenis, betul. Ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kalau yang jenis tulang lunak apa tuh? Nggak ada ya, harusnya tulang lunak tuh masakan aja. Ayam tulang lunak, begitu kan? Ikan, ada nggak ikan tulang lunak? Ada ikan presto itu. Kalau manusia tulang lunak, ini bahaya. Bahaya. Ya. Tapi disebut manusia juga nggak? Ayo, disebut manusia juga nggak? Ya iyalah,
sudah disebut manusia, jangan kemudian kita sebut dengan hal-hal yang lain. Punten, usikum wa nafsi bitaqallah. Istilah atau labeling ya yang kita kemudian labelkan kepada manusia lain, ini ternyata bisa membuat manusia tersebut menjadi mengalami gangguan secara psikisnya. Bisa dia, gangguan itu bukan berarti langsung drop mentalnya. Yang dinamakan dengan gangguan psikis itu bukan berarti hanya orang yang stres gitu, orang yang depresi, orang yang tertekan, tidak. Tapi orang yang terlalu bangga dengan statusnya, dengan label yang ditempelkan kepada dirinya, ini pun bisa membahayakan dirinya. Seseorang terlalu bangga dengan status ustadzannya misalnya, ini pun bahaya bagi dirinya. Apalagi dilabelkan dengan label panggilan kita terhadap yang tulang-tulang lunak tadi itu. Ada yang marah, tapi ada juga nggak yang bangga? Ada. Akhirnya gara-gara label yang disematkan kepada dirinya, dia bentuklah label itu menjadi satu grup tersendiri. Eksklusivitas. Nah, yang namanya manusia, kalau dia tidak bisa masuk atau tidak bisa melihat atau tidak bisa merasakan yang namanya berada dalam suatu grup yang eksklusif, itu makin penasaran. Itu grup apa sih? Itu apaan sih? Informasi yang diberikan oleh orang lain belum tentu diterima. Sehingga bahayanya dengan labeling yang disematkan kepada rombongan mereka ini, akhirnya sampai sekarang mereka membuat komunitas-komunitas. Dibuat apa? Perlombaan-perlombaan. Dibuat apa lagi? Aplikasi-aplikasi. Yang aplikasi ini bisa menjerat anak-anak cucu kita nanti masuk ke dalamnya. Ya, hati-hati nih Bunda. Ya, saya perlu sampaikan. Ada aplikasi yang mana aplikasi ini seperti apa ya? Nge-grooming gitu. Apa ya nama bahasa Indonesia itu ya? Di apa namanya Bunda? Di apa? Iya. Pokoknya paham ya, di grooming itu ya. Dia itu dirangkul begitu, terus dididik dari kecil. Caranya bagaimana? Dengan mendengarkan curahan hati, curhat. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada orang tuanya, karena kalau ngomong sama orang tuanya langsung marah. Ya. Akhirnya disampaikan di dalam grup ini atau aplikasi ini, yang menjadi menjadi pendidiknya, yang mengelola akun itu adalah orang yang mempunyai hati yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak menerima takdir yang sudah Allah berikan kepada dirinya, tidak kemudian memperbaiki dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah, malahan menentang Allah dan merasa Allah itu jauh dari dirinya, dan bahkan bermaksiat di hadapan Allah, dan bahkan auzubillah ya, kemudian dia ini menularkan kemaksiatannya kepada orang-orang lain. Bunda pernah gak begini? Saat kita membaca sesuatu, ya, anggaplah kayak orang-orang yang gak punya kerjaan baca horoskop gitu, tahu ya? Itu kan kita kalau baca horoskop itu pasti lagi gak ada kerjaan gitu. Kalau ada kerjaan kan sempat gak baca-baca begituan itu? Gak mungkin. Ramalan bintang ya, Aries, Pisces, apa ya, begitulah kira-kira ya. Kalau baca itu biasanya berkaitan tulisannya itu dengan urusan hati, ekonomi ya. Zaman sekarang untuk membuat ngehook orang itu baca udah gampang, sama juga bisa bikin begitu kayaknya ya, pakai bismillah lagi depannya, bismillah bisa ya. Terus apa lagi? Sepertinya keuangan kamu sedang tidak baik sekarang ini. Ya bukan dia, seluruh dunia juga lagi nggak baik-baik aja. Tapi di situ akhirnya kita mengiyakan, iya benar. Kok benar ya? Dan sepertinya hatinya bertepuk sebelah tangan. Wah,
Orang hati nggak punya tangan, gimana mau bertepuknya? Tetapi pada saat dikatakan seperti itu, akhirnya yang relate, yang merasa terhubung dengan kalimat itu banyak. Apalagi ini diviralkan, kemudian dilabeli. Mana labelnya? Aries, Pisces, Sagittarius, Uranus, apalagi itu? Oh nggak ada Uranus ya? Oh Gemini katanya. Nah itu yang merasa bintangnya nggak disebut. Pasti langsung menyebutkan Gemini Ustaz, subhanallah. Label. Akhirnya label itu saya tanya kepada Bunda. Misalnya Gemini apa biasanya sifat-sifat orang Gemini itu? Apa? Genit katanya, subhanallah. Masa sih? Sifat Gemini genit. Karena Gemini itu lahir dari bulan apa ke bulan apa? Mei ke Mei Juni. Dari tanggalnya Bun ya. Tanggal sekian Mei sampai tanggal 9 Juni. Akhirnya orang yang lahir dari tanggal sekian Mei sampai sekian Juni itu merasa dirinya harus begitu sifatnya. Ah, masa sih? Iya juga kayaknya. Oh pantas aku sukanya begini. Akhirnya dia hubung-hubungkan. Akhirnya dia menjadikan dirinya seperti itu. Karena nanti kalau ketemu teman-temannya yang Gemini, beda, dia akan dibilang, kamu gak Gemini banget. Salah kali. Mulai berpikir, apa aku yang salah ya? Padahal memang tidak seperti itu. Usikum wa nafsi bitaqallah. Bahayanya labeling. Karena saat seseorang dilontarkan dengan kata-kata yang mendengar memang telinga, tapi yang merasakan di mana? Hati. Hati akan merasakannya, hati akan menyimpannya, dan hati akan merahasiakannya. Saat hati atau apa yang ada di dalam hati tidak diungkap, maka tidak ada yang tahu. Walaupun orang terdekatnya yang selalu tidur bersama-samanya di sebelah kasurnya. Berapa banyak coba ada rahasia yang mungkin kita masih sembunyikan kepada pasangan. Hal yang terjadi ya mungkin baru saja terjadi, tapi kemudian kita sembunyikan dari pasangan. Mungkin ada, dan jangan-jangan masih banyak. Karena segala sesuatu yang ada di dalam hati hanya Dia dan Allah yang mengetahuinya. Tanpa dibongkar oleh Allah, tidak mungkin kita mengetahui isi hati seseorang, kecuali orang itu yang menyampaikan kepada kita. Nah, bahayanya Bunda, apabila hati itu buruk, maka akan buruk seluruh jasadnya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Karena hati itu dibagi menjadi dua. Ada hati yang tampak, ada hati yang tidak tampak. Kenapa ada hati yang tampak dan hati yang tidak tampak? Karena ada jasad dan ada ruh. Jasad dan ruh ini adalah dua entitas yang berbeda, yang mana manusia itu memiliki kedua-duanya. Disatukan oleh Allah antara jasad dan ruh ini, sehingga hatinya pun ya, itu ada yang tampak dan ada tidak tampak. Karena ruh kita sifatnya nggak tampak sekarang. Nggak ada orang yang bisa lihat ruh orang lain, kecuali Allah yang mengizinkannya tentunya ya. Tapi kalau kita bisa lihat ruh orang lain, apalagi kita lihat ruh seseorang itu meninggalkan jasadnya, itu mungkin kita sudah langsung beriman dengan luar biasanya. Karena bisa jadi saat kita melihat ruh orang-orang yang kafir meninggalkan jasadnya, maka tentunya kita akan merasa ketakutan yang luar biasa. Mudah-mudahan rahmati Allah. Hati ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Hati yang tampak sekalipun untuk jasad ini, saat dia bermasalah nggak jasadnya? Masalah. Pada saat dia kena komplikasi semuanya. Kalau sudah kena yang namanya hatinya itu, diobatin ininya, yang itunya kena. Diobatin sananya, yang sananya kena. Gitu ya. Komplikasi jadi.
Dan ternyata hati yang tidak tampak itu punya kerawanan berpenyakit. Ada penyakit-penyakit hati yang bisa masuk ke dalam hati yang tidak tampak, yang membuat apa? Jasad dan ruhnya pun akan bermasalah. Orang pada saat stres karena hatinya sempit, itu jasadnya pasti bermasalah. Pasti. Itu hubungannya erat. Ya, hubungannya erat. Tapi ada orang yang sedang sakit jasadnya, namun hatinya tidak sakit, tidak bermasalah, maka dia bisa tenang dalam sakitnya. Bahkan bisa menginspirasi orang lain. Bahkan bisa membuat orang lain itu kemudian apa? Malu terhadap dirinya yang dia saja sakit tapi masih rajin ke masjid. Yang dia saja sakit tetapi apa? Ngaji Qur'annya tetap jalan lancar. Masih bisa kerja walaupun dari rumah. Sementara kita yang ngerasa nggak sakit tapi hatinya bermasalah, subhanallah. Lihat handphone aja deg-degan kadang-kadang. Aduh, siapa lagi yang telepon ini? Siapa lagi ini? Karena hatinya lagi sempit, karena ada masalah di sana. Usikum wa nafsi taqwa. Nah, maka setelah kita mempelajari mengenai kehidupan setelah kematian, kita sudah masuk lagi di dalam pembahasan baru, yaitu mengenai risalah hati. Bagaimana kita bisa memahami seonggok daging ini yang memiliki dua jenis, yaitu hati yang tampak dan tidak tampak di dalamnya, dan mengelolanya dengan baik. Ini yang paling penting. Karena di dalam hati yang tidak tampak, Allah titipkan berbagai macam emosi di dalamnya. Emosi pasti akan dirasakan oleh seseorang. Karena emosi ini adalah sinyal-sinyal yang diberikan kepada diri seseorang yang bisa mempengaruhi keadaan ruh dan jasadnya. Emosi itu macam-macam. Ada marah, ada sedih, ya, ada depresi misalnya. Itu bagian dari emosi, sedih yang mendalam itu kan. Ada malu, ada senang, ada euforia, itu berbeda lagi. Senang di sini, euforia udah di sini itu. Kesenangannya sudah menjelma menjadi satu hal yang melebihinya, beyond gitu. Lebih dari itu. Maka dalam Al-Quran pun ada kalimat yang menggambarkannya. Menggambarkan kenikmatan yang bertambah dengan gerakan yang bertambah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Dan salam kesejahteraan bagi dirinya. Allah berfirman, di hari pada saat dia dilahirkan, pada saat dia dimatikan, dan pada saat dia dihidupkan kembali. Yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ada tiga yang kemudian Allah sampaikan. Kalimat ini disampaikan pada saat mencerminkan tentang kehidupan dari atau lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka ayat ini pun ada di dalam hal itu. Yang menariknya Bunda, lihat. Yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab, maka ini akan menarik kalimat ini tadi. Menariknya di mana? Saat Allah berfirman mengenai kelahiran seseorang, yauma wulida, Allah menggunakan past tense. Itu fi'il madhi, past tense. Padahal kita ini past tense masa lampau atau masa sekarang? Present tense kan? Masih hidup kan kita ya? Orang atau manusia yang diberikan salam oleh Allah pada saat itu, salam keselamatan, kesejahteraan, orang juga baru lahir.
Tapi kenapa kalimatnya wulida? Past tense. Namun pada saat Allah mengatakan yauma yamut, itu menggunakan fi'il mudhari, present tense. Wa yauma yubatsu hayya. Dalam bahasa Arab ada present, ada kemudian future. Itu menggunakan tambahan huruf ya di depannya itu. Ya. Yubatsu hayya, yamut yubatsu hayya. Lah kan nanti kok pada saat mati dan dibangkitkan disebutkan dengan kalimat yang terus sedang berlangsung dan akan berlangsung terus. Menarik ya? Di dalam hal ini para mufassir kemudian menafsirkan bahwa ini untuk memudahkan aja takribul faham, kehidupan yang sedang kita jalani ini pasti akan kita tinggalkan dan pasti akan menjadi masa lalu di dunia ini, pasti itu, karena tidak ada orang yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu pasti ada batas waktu. Dan apabila batas waktunya sudah sampai, dia tidak bisa mau dimajukan, mau dimundurkan, walaupun sesaat nggak bisa, nggak bisa. Kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pada saat kemudian akan dicabut ruhnya, maka malaikat maut SOP-nya itu tanya dulu semuanya. Para nabi dan rasul saat mau dicabut nyawanya, itu malaikat maut datang kemudian bertanya terlebih dahulu. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu pernah punten bahasanya menempeleng malaikat maut. Hebat itu. Nempeleng bukan karena apa-apa, kaget Bunda kaget. Kan gitu ya, tiba-tiba ada orang nggak tahu dari mana-mana. Itu malaikat maut saat ingin mencabut nyawa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka malaikat maut bertanya, wahai Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu sekarang. Pertanyaanku, apakah engkau ingin dicabut sekarang juga atau mau diberikan penangguhan lagi? Itu bayangkan. Kalau kita yang dikasih pilihan ini, kira-kira milih yang mana Bunda? Itulah kenapa kita nggak dikasih pilihan itu. Nanti nggak ada itu pergantian, yang ada terus saja manusia tangguhkan lagi. Ya. Tapi saat Nabi Ibrahim ditanya seperti ini, Nabi Ibrahim menjawab dengan kalimat yang luar biasa dan diabadikan ini dalam banyak kitab pembahasan. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah ada seorang kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Ini malaikat maut langsung loading tuh Bun. Mikir, kayaknya bukan ini dia harusnya jawabannya. Mau sekarang apa mau nanti? Kan gitu kan? Mau sekarang juga dicabut apa diberi penangguhan? Kenapa jawabannya puitis begini? Bingung malaikat maut jawabnya. Kemudian Allah memberikan ilham kepada malaikat maut. Jawab kata Allah. Jawabnya, apakah ada seorang kekasih yang tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya? Oh, Masya Allah. Nabi Ibrahim mendengarkan kalimat itu. Ini kalimat dari kekasih. Cabut nyawaku sekarang. Tidak ada para nabi dan rasul satupun yang minta ditangguhkan. Gak ada. Sekarang. Kenapa? Karena satu-satunya syarat yang pertama kali harus dijalankan seseorang untuk bertemu dengan Allah, mati. Wafat dulu. Gak ada orang lagi tidur bangun-bangun di surga. Wih, Firdaus nih kayaknya. Gak ada. Nabi Muhammad SAW saja juga mengalami syaratul maut dulu. Kemudian wafat sebagaimana para nabi dan rasul wafat sebelum-sebelumnya. Wafat. Nabi Isa alaihissalam
Yang sampai sekarang belum wafat-wafat kan? Betul, Nabi Isa udah wafat belum, Bu? Belum. Menarik. Nabi Isa akan wafat nanti. Karena sekarang sedang diangkat. Diangkat. Dan bahkan bukan agama kita saja yang mengamini bahwa Nabi Isa itu diangkat. Karena ada itu pengangkatan Isa Al-Masih katanya. Itu kan berarti diakui diangkat. Lah kemudian yang dibakar siapa yang disalib? Wallahu a'lam. Kita tahu. Apakah mereka tahu? Belum tentu. Bisa tahu, bisa tidak. Karena yang disalib adalah Judas. Murid, salah satu murid dari Hawariyunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada satu yang kemudian berkhianat. Dialah yang kemudian disalib. Dan pada saat itu orang-orang yang menyalibnya pun meragukan ini Isa atau bukan ini? Isa atau bukan? Ragu mereka. Tapi sudah kejadian, lanjutkan saja. Sudah kadung kira-kira begitu. Dan kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat. Yang nanti pun akan Allah turunkan kembali untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Tidak ada manusia yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Atas perintah Allah. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun di waktu subuh. Subuh ini banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi di waktu subuh. Waktu subuh. Dan banyak juga kejadian bencana alam yang terjadi di waktu subuh. Dan nanti ternyata Nabi Isa alaihissalam pun turun menjelang orang-orang akan melaksanakan sholat subuh saat itu, yaitu Imam Mahdi dan pasukan elit dari agama kita, dari orang-orang mukmin. Saat itu Dajjal bersama pasukannya sudah siap masuk ke masjid yang dinamakan, yang memiliki Manarul Baydha, masjid yang memiliki apa itu namanya, menara putih yang oleh para ahli sejarah dan juga para ahli tafsir, masjid yang dimaksud sekarang adanya di Damaskus, di Syria. Adanya di Syria. Di sanalah nanti Imam Mahdi dengan pasukan elit umat Islam yang berjumlah sekitar 314 orang. Kita mengingat dulu perang Badar. Perang Badar berapa banyak pasukan kita? 300. Mengulang mengembalikan sejarah perang Badar. Masya Allah. Dulu ada film judulnya 300 laki-laki yang gagah perkasa yang berperang melawan musuhnya. Saat itu musuhnya digambarkan dengan Persia, orang-orang dari Persia. Mereka berperang di sebuah tempat yang sempit. Karena dengan di tempat yang sempit itu pasukan musuh gak bisa masuk semuanya, harus masuknya bergantian. Di sanalah mereka pun bergantian untuk memeranginya. Yang depan berperang, yang belakang siap-siap. Depan nahan, yang dari belakang lompat. Jak. Pernah nonton gak filmnya? Pernah ya? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Yang belum, sok dilihat gak apa-apa. Karena apa? Itu gambaran perang Badar. Persis seperti itu. Yang berbeda orang-orangnya aja. Caranya itu adalah cara-cara dari strategi atau keahlian orang-orang kita, orang-orang mukmin atau pasukan mukmin saat itu. Depan nahan, belakang diangkat dengan tamengnya bersama dengan pedang-pedangnya. Diangkat begini, lompat. Nahan yang paling depan. Dari belakang gitu loh, terus mundur di celah sempit itu. Di sana dikatakan Sparta mana nggak ada Yunani, Spartaan, ya, nggak ada, ngarang. Tapi diambil referensinya dari perang Badar. Kita yang memiliki itu, harusnya kita yang mengetahui. Harusnya ini disampaikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita bangga memiliki pahlawan-pahlawan yang model seperti ini. Sekarang anak-anak
kalau ditanya apa? Transformer. Mau dibangkitin sama transformer, dibangkitin gimana caranya? Orang hayalan sukanya SpongeBob, suka yang aneh-aneh. Sementara ini loh, yang membuat hati kita pun bergetar mendengarnya. Masya Allah. Dan nanti akan berulang sejarah ini. 314 pasukan elit umat Islam akan menghadapi Dajjal dan 70.000 pasukannya. Allah. Waktu itu 300 lawan 2000-an. Tapi nanti 300 lawan 70.000. Bergetar nggak? Ada ketakutan nggak di hati mereka yang 300 nanti itu? Enggak. Tidak ada ketakutan dan gentar sama sekali. Waktu perang Badar, sebetulnya awalnya jumlah kita bukan 300, lebih banyak. Tapi yang lain kabur. Yang punya penyakit di dalam hatinya balik badan, nggak mau ikutan. Wah kalah nih kita kayaknya, ya kalah nih, cabut dah. Daripada kenapa-kenapa, itu orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Itulah kenapa bagi Ahlul Badar Allah berikan, terserah kata Allah kalimatnya. Ya Ahlul Badar, wahai orang-orang yang ikut perang Badar, kalian mau ngapain aja di dunia ini boleh, terserah. Boleh. Itu hadiah Allah kepada mereka. Tapi terus kemudian mereka aneh-aneh enggak? Enggak. Karena imannya kokoh. Dan nanti 314 orang ini akan menyaksikan bagaimana Nabi Isa alaihissalam turun. Langit terbuka, Nabi Isa akan turun diapit dan diantarkan oleh 2 malaikat. Turun. Nabi Isa berpegang kepada pundak para malaikat itu dengan sayap yang lebar-lebar. Namun Dajjal dan pasukannya nggak lihat. Yang bisa melihat itu basirah, mata, hati. Ada basar, ada basirah, mata, hati. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita salah satunya akan berada di 314 orang itu. 314 orang ini dikatakan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka adalah orang-orang yang lahir dan dibesarkan di daerah konflik, di daerah peperangan. Dari kecil udah biasa dengar tuh orang-orang perang, bunyi dentuman-dentuman, bunyi teriakan-teriakan. Kalau sekarang anak-anak belas jatuh dikit kaget, kagetnya latahnya macam-macam. Subhanallah. Karena dia melihat apa? Ibunya begitu, tetangganya begitu, di TV begitu. Akhirnya dia ikut. Oh jangan-jangan emang saya latahan juga orangnya. Enggak padahal. Memang bunda pernah lihat ada bayi lahir, eoe kata begitu. Kaget, bayi, oh latah nih bayinya dari kecil nih. Enggak ada. Kebiasaan yang dibentuk, labeling yang ditempelkan. Ini bahaya. Dan lebih bahaya lagi, ternyata kita yang melabeli diri kita sendiri sebagaimana orang lain. Atau kita menginginkan anak kita seperti anak orang lain. Dan membanding-bandingkannya antara mereka dengan anak orang lain tersebut. Kamu kok gak bisa sih, itu anaknya itu aja, tante itu aja bisa. Ibu yakin kamu pasti bisa. Ada pressure, sempit hatinya, tegang langsung pikirannya. Diam memang, tetapi tiba-tiba meledak, snap. Satu keluarga hampir dibunuh di Lebak Bulus. Ibunya masih selamat, tapi ada beberapa luka tusukan di badan, kaki. Anaknya mah diam aja. Ternyata belakangan saya baru tahu bahwa apa, anaknya itu teman anak saya. Dan anaknya diam, pendiam katanya, nggak banyak ngomong. Suka ketawa nggak, saya bilang, kalau ketawa sama teman-teman. Tapi ya gitu memang kata anak saya. Usik mau enak sih takut.
Saat seorang ibu mempunyai pola didik yang salah, ini akan berpengaruh besar kepada anak-anak. Saat seorang ayah abai terhadap pendidikan anaknya, ini pun akan berpengaruh besar. Dan bahkan kami menemukan kasus ada seseorang yang kita ajak dialog, yang dengan istri saya pun dikorek. Ternyata ada suatu hal di masa kecilnya yang pernah ada kata-kata dari ayahnya masuk ke dalam hatinya, dia nggak sadar. Kata-kata itu menyakitkan sekali, sampai-sampai hatinya itu menjadi itu apa ya, menjadi kebas begitu, udah nggak kerasa lagi, mati kayaknya hatinya, gara-gara satu kalimat itu. Namun dia nggak ngerasa, tapi yang merasakan adalah dirinya yang berusia seperti itu dulu. Jadi ada satu teknik dalam ilmu psikolog pun, drop down truth namanya. Jadi saat kita dibiarkan untuk memejamkan mata mikir, dan biasanya diminta untuk membayangkan saat kita naik roller coaster gitu. Buat yang pernah naik, yang belum pernah naik saya bingung juga tuh apa ya, gimana cara ininya. Tahu ya roller coaster tuh yang gitu-gitu, yang pas dia turun tuh sampai sekarang kerasa nggak di hati kita tuh? Kerasa ya, apalagi sampai gitu kan. Nah, saat itu kita hanya mendengarkan kata-kata dari psikolognya ini. Kalau saya sama istri saya biasa digitukan, diam, santai, tenang, zikir dulu, zikir dulu. Zikir udah tenang. Karena istri dia bisa melihat perubahan wajah saya. Saat dia lihat sudah tenang, kita mulai ya. Apa yang sekarang dirasakan? Ada perasaan apa? Marah misalnya, lagi marah. Kita turun dulu yuk. Di bawah rasa marahnya ada apa itu? Zoom, ngerasa gitu. Itu wallahi ada rasa beda. Terus turun. Sampai akhirnya mentok gitu. Gak ngerasa apa-apa lagi. Saya pun begitu. Tiba-tiba di dalam bayangan saya itu tiba-tiba saya merasa seperti ada sedang diikat gitu. Terikat oleh tanaman-tanaman rambat, tahu ya? Tanaman-tanaman rambat yang mana gelap semua, tapi di ujung itu ada cahaya. Saya sampaikan, gak bisa gerakin, tapi di ujung sana ada cahaya. Mohon kepada Allah, jalan ke sana. Wah, itu pergolakan di dalam hati itu sampai sekarang masih terasa. Astagfirullah. Jalan mendekat. Ternyata dari apa yang dialami mentok, di bawah itulah ada kebaikan. Akhirnya dibuanglah keburukan-keburukan yang ada dan kebaikan-kebaikan yang kemudian di-anchor. Saat itu baru disentuh oleh istri saya. Anchoring namanya. Yang baik disentuh sama dia. Yang baik disentuh. Setiap ada yang baik disentuh. Jadi akhirnya kita teringat akan kebaikan di dalam hati kita. Sehingga lega. Kemarahan hilang. Kekecewaan sirna. Satu persatu akan hilang. Dan kasus dari fulan ini, beliau salah seorang penyelenggara negara kita. Sampai sana aja saya ngomongnya. Kan banyak ya. Salah seorang penyelenggara negara kita. Umurnya masih relatif muda, di bawah saya lah sedikit. Saat satu kalimat itu keluar dari lisannya, banjir nangis. Dan dia katakan, saya Ustadz dari kecil sampai sekarang belum pernah ngerasakan nangis seperti itu. Itu setelah selesai nangisnya. Nangisnya itu sampai kayak tahu anak kecil nggak dikasih mainan,
yang udah dijanjiin, ya, sampai begitu. Saya mikir, saya nggak pernah nangis gitu lagi. Beliau mengatakan dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Dan sebetulnya perkataan ayahnya itu sebetulnya kalau didengarkan baik-baik, itu bukan suatu perkataan yang menyinggung. Tapi perkataan ini statement yang membuat dia tidak boleh melakukan hal ini. Perkaranya begini. Saat usia beliau itu masuk kelas 1 SMP. Wah, nanti di browsing nggak nih ya? Nanti nggak perlu dicari tahu orangnya siapa Bunda ya. Ya, janji dulu sama saya ya. Saya nggak akan sebutkan namanya memang, tapi saya khawatir nanti saya ceritakan kisahnya, Bunda browsing, cari-cari siapa ya yang SMP mengalami ini. Nggak usah, nggak penting. Diambil ibrahnya saja. Usia SMP, tiba-tiba ibunya stroke. Sampai sekarang ibunya masih stroke. Sampai sekarang. Ibunya stroke, dia punya adik 1 orang atau 2 orang, lupa saya. Wanita yang saat ibunya stroke, ayahnya mengatakan, kalau ayah harus memperhatikan kamu juga, nanti adik-adikmu siapa yang memperhatikan? Kalau ayah harus memperhatikan kamu juga, nanti adik-adikmu siapa yang memperhatikan? Kalau ayah harus mengurus semua keperluanmu juga, nanti siapa yang mengurus ibumu? Statementnya hanya itu. Kita yang mendengar sekarang itu bisa memahami nggak? Bisa. Karena kita yang mendengar, Abu Fida yang mendengar sekarang adalah Abu Fida yang usianya udah 40-an. Tapi mungkin beda kalau yang mendengar Abu Fida yang usianya baru 13 tahun. Beliau yang usianya 13 tahun saat itu, yang terdengar di telinganya dan dirasakan di hatinya adalah, kamu jangan minta perhatian. Kamu harus perhatiin dirimu sendiri. Kamu harus dewasa. Kamu gak boleh nangis. Kamu gak boleh senang-senang. Kamu gak boleh main. Kamu gak boleh itu. Semenjak usia itu dia tidak pernah main sama siapapun. Kerja. Sampai sekolahnya pun terbengkalai kadang-kadang. Dan ini baru disadari kemarin. Nangis luar biasa. Baru berapa waktu yang lalu kejadiannya di Singapura. Sampai begitu. Hatinya kena. Pada saat hati seseorang sudah terkena sesuatu hal, maka dia bisa berubah. Maka dia bisa mengalami suatu kondisi yang kritis, yang kadang-kadang dianya sendiri tidak menyadarinya, tapi termanifestasikan dengan apa? Sikap dia kepada anaknya bisa jadi, sikap dia kepada pasangannya bisa jadi. Karena apa? Nasihat dia sama anak-anaknya yang masih kecil, jangan berharap perhatian dari ayah. Jangan berharap perhatian. Kalian harus dewasa di usia ini. Karena ayah saja sudah dewasa di usia ini. Dia dulu terpaksa dewasa karena menangkapnya berbeda, dengan suasana hati yang berbeda. Lah anaknya kan bapak sama ibunya sehat. Kenapa diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan saat itu? Ini yang kadang kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena hati kita yang tidak tampak itu tertutup oleh kabut hitam.
oleh masalah-masalah, oleh emosi-emosi, yang mana emosi-emosi ini kita simpan dan kita bawa terus di dalam diri kita. Seseorang marah, bunda nih, ada nggak orang yang menzolimi bunda luar biasa yang sampai sekarang masih keinget orangnya, masih terasa rasanya, padahal kejadiannya sudah lama? Masih ada nggak? Ada nggak? Ada. Rasanya terasa nggak? Kalau namanya disebutkan, apalagi kebayang wajahnya, rasanya langsung begitu. Ada nggak? Ada ya. Bunda, penelitian ilmiah mengatakan bahwa rasa marah itu maksimal bertahan di dalam hati seseorang itu 8 menit. 8 menit. Setelah itu harusnya sudah tidak dirasakan lagi marah itu. Tapi kalau ada seorang udah 8 tahun masih merasa marah, dengan rasanya masih bisa timbul, itu tandanya dia yang memang menyimpan rasa marah itu dan membawanya sampai sekarang. Itu yang membuat dirinya 8 tahun bermasalah. Masalah dengan pasangannya, masalah dengan anaknya, masalah sama tetangganya, ada rasa marah yang dibawa-bawa selama 8 tahun padahal harusnya 8 menit. Ini baru nyambung dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lihat, agama kita luar biasa. Rasulullah mengatakan, apabila kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah juga, wudhu. Wudhu masih marah juga, sholat. Coba hitung. Dari berdiri sampai sholat 8 menit kira-kira. Lebih dikit, kurang sedikit. Tergantung sholatnya model gimana dia mah. Kalau sholatnya sengebut-ngebutnya sholat 5 menit, ya enggak? 5 menit. Berdiri, dari berdiri duduk. Emang langsung berdiri, duduk, berbaring, kan enggak gitu. Dari berdiri orang marah, duduk. Atau nafas. Ada semenit, 2 menit kali. Masih marah, berbaring. Udah mulai. Ya. Ada 2 menit, 4 menit. Masih marah, wudhu 2 menit, 6. Sholat lebih dari 8 menit. Orang biasanya kalau lagi marah sampai sudah bisa sholat, habis sholat pasti tenang. Kalau nggak tenang juga, sholatnya masalah berarti itu. Di sholat nggak nginget Allah, nginget masalahnya. Yang diingat habis ini ngapain ya, habis sholat ini, ngemites orang itu kayaknya. Tapi sholat dulu aja. Mudah-mudahan jadi sabar. Nggak sabar jadinya. Itu semua berkecamuknya di dalam hati. Inilah kenapa series ini perlu kita bahas dengan pelan-pelan sekali. Sebelum kita menerima ilmu yang lain, ini memang silabus yang kami bawa kemana-mana. Kalau memang ada pengajian yang ingin rutin, ini salah satunya. Selesai kehidupan setelah kematian, risalah hati dulu, membersihkan hati, bersih dulu kita. Kalau hati ini belum dibersihkan, sulit untuk menerima cahaya ilmu. Kalau hati ini masih menyimpan dendam dan marah kepada orang lain, bagaimana kemudian Allah dan firman-firman yang bisa masuk ke dalam hatinya? Karena hatinya masih kotor, hatinya masih berkarat, hatinya masih dikuasai oleh setan. Karena marah itu asalnya dari setan. Setan atau iblis dari jin yang pertama kali adalah Azazil.
Allah rubah kalimat panggilannya dari jin menjadi iblis. Iblis ini bukan makhluk baru, bukan. Tetapi makhluk lama, minal jinni fafassaqa an amri rabbi. Yang namanya iblis itu adalah sebagian dari jin yang fasik, yang dia nggak mau dengan perintah Allah. Sehingga kalimat dalam surat Al-A'raf, pada saat Allah bertanya kepada iblis ini, Allah katakan, Allah berfirman, qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, kenapa engkau tidak mau sujud padahal aku yang memerintahkan engkau untuk sujud. Qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik dari dia ya Allah. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Ngapain api sujud kepada tanah? Dia lupa yang memerintahkan adalah zat yang menciptakan dirinya. Kita diperintah bos itu cepat banget ngerjain sesuatu. Kenapa saat diperintah Allah yang nyiptain bos kita juga itu masih nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah udah manggil, sok mari sholat. Jawaban kita apa? Belum komat. Baru juga Allahu Akbar itu tenang aja, udah selesai dulu ini. Usikum wa nafsi Allah. Hatinya pasti bermasalah. Kenapa? Karena tanda orang beriman kepada Allah yang hatinya tidak bermasalah ada di dalam surat At-Taubah. Punten Al-Anfal maksud kami di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu hatinya akan bergetar saat mendengarkan nama Allah disebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah bukan itu. Bergetar nggak hati kita mendengarkan azan? Kadang bergetar, kadang enggak usah. Kalau lagi nyetrika, lagi nyuci, lagi jemput anak, lagi nelpon suami, lagi gibahin tetangga, kayaknya nggak kedengeran azan. Tapi dalam 1 tahun Allah bantu menggetarkan hati kita semua saat mendengarkan azan maghrib di bulan Ramadan. Itu pasti getar juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah. Kapan dengar azan alhamdulillah coba sok? Kapan terakhir dengar azan alhamdulillah? Ramadan. Alhamdulillah. Azan ditungguin. Yang kadang-kadang selama ini nggak pernah ditungguin. Yo, ada nggak yang nungguin azan maghrib? Nggak ada. Yang ada kaget pada saat dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan aja. Terus azan deh, iya mah. Lah, itu tandanya azan nggak ditungguin sama dia, nggak diharap-harapin. Tapi kenapa ya kalau kita lagi umroh, lagi haji, kayaknya nungguin itu 2 jam sebelum azan udah jalan ke masjid, trek. Kenapa? Takut nggak dapat sholat di dalam kan? Nanti pelataran lagi, belum digeser sama orang Mesir lagi. Kalau ibu-ibu kan begitu tuh, ya. Sama orang Afrika lah, sama orang mana? Orang sana kan gede-gede, bunda kan imut-imut, baru mau jalan digituin aja. Kecuali yang kecil-kecil cabai rawit itu berani itu nyerocos. Nyerocosnya juga pakai bahasa Sunda kali. Orang Mesir ini nggak paham soalnya. Baik, nah kita kembali lagi. Hatinya bergetar kata Allah saat mendengarkan nama Allah disebutkan. Itu ciri orang beriman. Lah kalau ciri orang beriman begini,
Jangan-jangan kita baru menuju beriman. Jangan-jangan merasa berimannya waktu Ramadan aja. Karena di bulan Ramadan kita berubah menjadi orang yang saleh dan salehah. Langsung berubah menjadi wali-wali Allah. Saya banyak lihat orang di bulan Ramadan laki-laki pakai kopiah. Banyak yang biasanya nggak pernah. Itu kalau sholat zuhur, masya Allah, full sholat zuhur. Selesai sholat salam, masya Allah tetap di tempatnya. Zikir yang sebelumnya mah enggak, sepi. Zikir. Habis itu nggak mau keluar juga, tiduran. Terutama di kantor-kantor, karena nggak bisa makan siang. Akhirnya udahlah dengerin tausiah aja lah, tapi sambil tidur. Ramadan, selesai bulan Ramadan, imam baru assalamualaikum, kalau bisa cuma kanan doang tuh langsung berdiri dia. Salat sunnah berangkat langsung pergi. Hati, kalau seseorang beriman kepada Allah, hatinya merasakan manisnya keimanan itu, maka yang ditunggu-tunggu hanyalah perjumpaan dengan Allah. Waktu sholat itulah yang ditunggu oleh dirinya. Yang lain-lain sampingan. Sholat itulah yang menjadi tujuan bagi kehidupannya. Kerja dan lain-lain sampingan. Karena dia tahu apabila sholatnya diterima oleh Allah, maka amal yang lain baru akan dihitung. Dan sholat perlu mengucapkan niat. Dan niat adanya di dalam, iya nyambung semuanya Ustaz ya. Ternyata Ustaz ngomong sana sini kemarin sana ke situ juga ujung-ujungnya. Iya. Semua bermuaranya di hati. Kalau hatinya berpenyakit, ini yang jadi masalah. Dan hati seseorang itu menurut Imam Al-Hakim At-Tirmizi dibagi menjadi 4. Ini sudah? Sudah? Ini yang ngaji sama saya yang bukan di Asalam mungkin udah, tapi ibu di Asalam mungkin belum ya Bunda ya. Hati dibagi menjadi 4 bagian belum? Baik, catat supaya nanti pertemuan berikutnya jangan bilang ini belum lagi nih. Catat Bunda. Yang pertama, bagian hati yang paling luar. Hati jadi 4 ya. Bagian hati paling luar dinamakan dengan sadar. Sadar atau sudur. Besok mungkin saya pakai ini kayaknya. Ya, sadar atau sudur. Kita fis sudur gitu ya. Itu hati bagian terluar, sadar. Hati bagian terluar inilah ya, hati bagian terluar inilah tempat lalu lalangnya bisikan setan. Tempat lalu lalangnya bisikan setan. Itu dinamakan dengan bagian hati paling luar, yaitu sadar. Baik. Kemudian masuk ke bagian hati yang lebih dalam lagi, yang kedua. Yang kedua dinamakan dengan qalbun atau qalb. Ya, yang kedua dinamakan dengan qalbun. Kedua adalah qalb. Yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu fu'ad atau fu'ad. Kalau punya teman namanya fu'ad,
harusnya orangnya nggak labil, nggak pelintat-pelintut, karena orangnya kokoh hatinya berarti itu. Nah, di dalam fuad inilah keputusan sudah diambil secara bulat dan tetap. Disinilah amal atau perbuatan manusia itu dihitung oleh Allah dengan hitungan yang sebenar-benarnya. Maksudnya bagaimana? Pada saat seseorang baru merencanakan berbuat baik, baru rencana berbuat baik, ya. Kalau baru berencana berbuat baik berarti kan belum melakukannya kan? Masih bisa dia lakukan atau tidak lakukan. Nah, itu masih di kolbun namanya, di kolb. Kolbun sifatnya masih bolak-balik. Bisa iya bisa enggak, tapi kalau udah fuad udah enggak bolak-balik, sudah tetap. Maka qalb itu, untuk qalb ada doanya khusus kan? Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku, karena hatiku yang ini bukan belum tetap nih. Saat sudah tetap dia jadi fuad. Fuada. Kalimat dalam Qur'annya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kemudian kalian tuh nggak tahu ilmunya, nggak ada ilmunya, jangan ikut-ikutan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang sudah tetap di dalam hati yang nggak mungkin berubah. Kalau tidak pakai qalb pasti Allah. Tapi Allah gunakan fuada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kalau udah tetap di sini, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Niat baik baru di qalb, Allah sudah ganjar, berikan pahalanya kan? Tapi saat dia tetap di dalam fuad, dilipat gandakan. Tapi niat buruk, saat dia baru niat untuk perbuatan buruk, baru niat di qalb, Allah belum catat. Tapi saat dia lakukan dan sudah tetap di fuad, Allah catat keburukannya 1. Sementara kebaikan dilipat gandakan. Adil enggak Allah? Adil enggak Allah? Ada yang masih merasa Allah enggak adil? Mau kita adil yang model adilnya manusia? Kalau 1 kebaikan ya 1 dicatat. Tapi saat dia rencana berbuat baik ya jangan dicatat dulu dong, kata setan. Kalau mau fair jangan dicatat dong, kata iblis. Fair. Tapi adilnya Allah beda, maha adil, beda sama kita. Maha adil dalam hal yang baik-baik, karena Allah itu baik dan hanya menyukai kebaikan. Jadi Allah gak suka keburukan. Kita baina-baina, kadang baik, kadang buruk, kadang baik. Yang tobat kumat, tobat kumat. Allah gak baperan, gak kayak kita. Kita baperan. Ngelihat anak, lihat pasangan, habis kesalahan ini minta maaf. Salah lagi, minta maaf lagi, salah, minta. Di situ aja. Gak bisa yang kreatif dikit apa permasalahannya? Enggak, kan memang lemahnya di sana. Disitulah didatangkan pasangan yang tidak melakukan hal itu untuk menjadi pakaian bagi pasangannya, menutupi aibnya. Bukan diumbar malah aib pasangan di luar sama pasangannya yang harusnya menjadi pakaian bagi dirinya. Sedih pun. Dengarkan ada jamaah, aibnya dibuka. Yang buka aibnya siapa? Pasangannya sendiri. Engkau harusnya menjadi pakaian bagi pasanganmu. Kenapa malah engkau umbar aib dari pasangan? Sedih sekali. Dan Allah pun sedih melihat hal ini pasti. Karena Allah yang bikin statement dalam Al-Quran. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna, kata Allah. Dia adalah pakaian untukmu dan engkau adalah pakaian untuknya. Jangan malah saling membuka aib masing-masing. Auratnya ditampakkan kemana-mana. Tutup aibnya. Engkau diberikan kelebihan di sini, pasanganmu tidak, untuk menutupinya. Maka pasangan saling melengkapi. Tapi kadang-kadang kebanyakan
Dari mulai pernikahan, secara tidak sadar kita sudah menciptakan arena peperangan bagi anak-anak kita. Yang nyontohin siapa? Bapak ibunya. Kapan sob? Waktu mau nikah. Hah? Nggak pernah kayaknya. Penentuan saksi. Saksi dari pihak kita, saksi dari pihak sana. Kebanyakan yang ada di masyarakat, saksinya siapa di sana? Gelarnya dokter. Oh, di sini kita harus cari juga. Cari keluarga kita yang dokter, jangan sampai kalah. Harus imbang dong. Enggak, jangan. Atau ada nggak yang camat, lurah atau apa dari mana? Kalau perlu presiden di sini. Nah kalau udah presiden jadi saksi, sebelah sini mau siapa jadi saksi? Presiden cuma satu, presiden tetangga. Wah, subhanallah. Bagi bunda yang nanti mau menikahkan anaknya atau cucunya, izinkan kami berpesan. Pada saat menentukan saksi, jangan lihat dari jabatan. Jangan lihat dari seberapa penting orang itu di masyarakat. Tapi carilah orang di keluarga kita yang mana urusan keluarga kita, urusan anak kita yang mau menikah itu adalah urusan yang penting bagi dirinya. Yang beliau siap menyiapkan dan menyediakan waktu saat anak-anak kita sedang bermasalah nantinya. Itu yang dipilih. Ini ajak duduk baik-baik besan kita. Sampaikan dari dalam hati kita yang paling dalam. Ini baru yang nomor 3 kan, Fuad? Dan bagian hati yang paling dalam itu dinamakan dengan lubur. Kalau bahasa Indonesianya lubuk hati. Oh, nggak ada O-nya pada. Dari lubuk hati saya yang, nah pasti begitu ya. Nggak ada kalimatnya dari lubuk hati yang paling luar, pasti paling dalam. Nah di lubuk hati yang paling dalam inilah tempat bercokolnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di sanalah singgasana dari kalimat tauhid di dalam hati kita. Lubuk. Yang namanya bisikan setan itu nggak akan pernah setan bisik-bisik langsung ke lubun, nggak pernah. Nggak akan pernah setan bisik-bisik itu kena di fuadnya langsung. Baru dibisikin, tek, minum khamar yuk, langsung khamar, nggak ada. Ada jeda waktunya kan? Seseorang mau bermaksiat, itu secara spontan apa ada waktu? Pasti ada waktu. Tapi kalau berbuat baik bisa spontan. Nggak ada orang kita nih lagi jalan di jalanan tiba-tiba dak orang kita pukul aja. Ada nggak orang begitu? Nggak ada. Kalau nggak ada orang gila, punten ya, yang kurang waras begitu kan? Ya cuman dia doang lah yang bisa melakukan itu kayaknya ya. Kalau orang-orang yang waras nggak mungkin. Kalaupun mau nonjok orang udah disiapkan dari rumah itu, udah siap-siap dan milih orangnya harus dia itu, atau dia milih setiap ketemu orang saya tonjok pokoknya. Itu udah disiapkan dari rumah. Berarti ada persiapan. Bisik-bisik setannya di rumah. Yang dibisikin saudara. Pukul aja nanti. Tetangga kalau keluar maki aja. Tetangganya belum keluar. Dia nunggu dengan sabar dan istiqomah di depan, bahkan sama pasangannya, tunggu ya Pak, kita sabar aja lah. Tunggu dia keluar baru kita maki-maki. Iya tunggu, sabar. Untuk berbuat dosa pun kadang-kadang butuh kesabaran. Sabar. Setelah keluar, sebelum dia lakukan ini masih duduk-duduk direncanakan, berarti dia sudah tarik yang namanya bisikan setan itu, dipersilakan masuk ke dalam hati yang kedua, kolbu. Karena belum keluar, ini masih ditanya sama pasangannya, beneran kita mau maki-maki nih? Bener aku mah kayaknya udah siap.
Tapi dia masih banyak loh kebaikannya. Ya minggu lalu baru bikin ngasih makanan sih, tapi omongannya udah keterlaluan nih kemarin mah. Masih kepingpong hatinya. Tapi saat kemudian tiba-tiba mungkin anaknya keluar, Bun, saya juga kemarin digituin Bun. Krek, langsung hatinya tetap. Tuh kan? Nah, udah mulai. Tuh kan? Apa dengar sendiri kan? Udah ini mah. Anak kita Pak. Wah yakin. Krek. Keluar tetangganya. Hei, wah, konser langsung. Nadanya tinggi langsung. Masih belum puas juga dia. Atau enggak ketemu, atau hanya sedikit. Kayaknya kurang pas Pak. Kita perlu bikin dia sampai cacat. Bikin dia sampai menderita. Bikin perutnya besar. Bikin kemudian dari perutnya bisa keluar yang namanya beling, lintah, segala macam. Akhirnya pergi ke Gunung Kelut. Gunung Kelut, pergi. Di Gunung Kelut dia mendatangi seseorang, yang mana seseorang ini kadang-kadang dinamakan dengan orang pintar, padahal gelarnya nggak profesor doktor. Orang pintar aja ke sana tuh. Subhanallah. Barang siapa yang datang ke kahin itu dukun Bun, kemudian membenarkan perkataannya, faqad kafara, maka dia saat itu juga sudah kafir dan keluar dari umatnya Muhammad SAW. Rasulullah tidak akan menganggap dia itu umatnya. Keluar. Saat dia mengangguk, mengiyakan perkataan dukun, maka dia sudah kafir. Sekarang ternyata untuk ke dukun nggak perlu ke Gunung Kelut. Cukup di TikTok ada. Cek hodang. Dilihat. Ini orang yang jadi dukunnya orang nggak punya kerjaan. Kalau punya kerjaan kan dia nggak jadi dukun itu. Ya. Terus orang yang ngeliatin orang yang nggak punya kerjaan lebih nggak punya kerjaan lagi. Udah gitu khodamnya bisa di upgrade lagi. Saya bilang. Bisa begitu. Nauzubillah. Dukun yang didatangkan ke kita, ikhtitam penutup. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan datang suatu masa yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, di mana di masa itu kalian membuka pintu-pintu rumah kalian dan membiarkan orang-orang Nasrani dan Yahudi masuk ke dalamnya untuk menguasai rumah kalian. Kami berpikir ini maksudnya apa? Saat hadis ini disampaikan oleh seorang ulama yang menjadi guru kami juga dan beliau sudah wafat, ahli hadis di Indonesia, Kiai Lutfi Al-Mugni, di Guru Mugni sana, di Kuningan. Beliau ahli hadis yang luar biasa. Dan tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah saat ulama-ulama yang menguasai bidangnya diwafatkan oleh Allah satu persatu. Di Indonesia ini, menurut pendapat kami dan teman-teman dan guru-guru yang berguru bersama dengan para ulama yang lain, ahli hadis di Indonesia, Kiai Lutfi sudah wafat orangnya. Beliau dulu pun berguru kepada ahli hadis yang sudah wafat dulu, imam besar Masjid Istiqlal, sebelum kemudian sekarang diemban oleh, ya kami anggap sudah jadi ayah sendiri, Kiai Nasaruddin Umar, yang sekarang menjadi Menteri Agama. Beliau rektor di kampus kami juga. Ahli-ahli hadis sudah wafat. Ahli mawaris, ilmu waris sudah wafat. Ilmu talak wafat. Dan sekarang yang banyak bermasalah di masyarakat adalah tentang talak dan waris. Dan kata Nabi, kiamat itu tidak akan mulai, tidak akan muncul
sebelum dua ilmu ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi kami, dua ilmu ini sudah mulai terangkat perlahan-lahan dari bumi Indonesia ini. Nah Bunda, ini adalah bagian-bagian dari hati kita, yang nanti pertemuan berikutnya kita langsung masuk kepada pintu-pintu besar masuknya syaitan ke dalam hati kita. Semua yang kami sampaikan ada kitab rujukan. Untuk permasalahan hati dan pembagiannya, catat, ada rujukannya, adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Judul kitabnya Istafti Qalbak. Istafti Qalbak. Istafti Qalbak. Tulisan beliau ini kitabnya nggak tebal. Hanya sih, ini kitab klasik, kitab kuning klasik. Kalau diterjemahkan bebas, terjemahannya artinya mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Masya Allah, hati kita ternyata bisa berfatwa itu. Hati bisa berfatwa saat dia bersih, saat dia terang benderang. Tapi hati ini mulai kotor, maka sulit untuk mengeluarkan fatwa. Ada orang yang nggak belajar agama, tapi bisa mempraktekkan dengan ikhlas dan tulus apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Padahal kita tahu dia nggak belajar agama. Saya ada waktu sebentar kayaknya, masih ya? Sampai 11:30 kan? Baik. 5 menit ini izinkan saya menceritakan satu kisah. Ini kisah terjadi bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul, bukan. Zaman-zaman sekarang kita ini. Mundur ke belakang kurun waktu mungkin sekitar 3-5 tahun atau sampai 8 tahun yang lalu. Karena nanti saya cari supaya lebih pas. Jadi kami di handphone ini ada grup para asatidz yang ada di seluruh dunia insya Allah. Yang saya belum pernah lihat memang dari negara-negara kayak Swedia gitu ya. Negara-negara apa tuh namanya tuh? Negara Schengen tapi daerah sana ya. Denmark, Swedia gitu. Ya gitu-gitulah. Saya belum pernah ada sampai sekarang belum lihat. Tapi dari negara-negara lain insya Allah ada. Jadi para masyayikh yang ada, termasuk yang di Ummul Qura Mekah, yang ada di UIM Madinah, ya, Mesir dan lain-lain. Di Indonesia, kami ada satu grup bersama-sama di sana. Nah di sana salah seorang syekh bercerita mengisahkan tentang kisah yang baru saja terjadi. Saya nanti mesti cari. Feeling saya mungkin sekitar 5 tahun atau paling lama 8 tahun yang lalu. Kejadiannya begini. Ada seorang syekh ulama di Maroko yang bermimpi 7 hari berturut-turut bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpinya. Dan di dalam mimpinya Rasulullah hanya berkata kepada beliau ini, Rasulullah mengatakan SAW, wahai fulan, pergilah engkau ke Mekah dan carilah dan temuilah fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan. Rasulullah sebutkan ibn sampai naik ke atas ya, bapaknya, kakeknya, buyutnya kan begitu ya, supaya tidak keliru orangnya. Bisa dipahami nggak Bu? Di Saudi semua orang dipanggilnya Muhammad, yang nggak kenal dipanggilnya Muhammad kan? Muhammad itu berarti nggak kenal tuh. Muhammad namanya bisa sama, bahkan nama bapaknya bisa sama. Rasulullah mengatakan Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Berarti Imam Mahdi namanya nanti adalah Muhammad ibn Abdullah. Itu Imam Mahdi nanti. Dan dia dari keturunan tuh kata Rasulullah, dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah menyebutkan fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan supaya namanya berhenti
atau namanya tidak tercampur dengan orang-orang yang lain, dan Rasulullah berhenti pada satu nama, berarti apa? Sampai di sana itu pasti dia, udah bukan yang lain. Bisa dipahami ya? Dan ini 7 hari berturut-turut, nama dia aja yang disebutkan. Ulama dari Maroko ini bukan orang yang punya harta yang banyak, bisa gampang aja dari Maroko langsung ke Mekah, enggak. Sehingga beliau perlu mengumpulkan uang terlebih dahulu. Kumpulin uang, cukup uangnya, berangkatlah ke Mekah, bertemu dengan imam Masjidil Haram. Dan beliau ceritakan tentang masalah mimpinya. Sehingga kemudian dikerahkanlah orang-orang untuk mencari. Syekh Sudes itu Imamul Haramain, yang sekarang tingkatnya udah setingkat dengan kementerian. Jadi Syekh Sudes itu bisa dikatakan menteri dari 2 masjid. Menteri tingkatannya. Sudah menteri. Tingkatan menteri. Jadi menteri yang mengelola 2 masjid. Hebat ya. Masjidil Haram, 2 masjid ini itu bisa menjadi menteri. Dan kayaknya stafnya paling banyak dibandingkan yang lain-lain. Staf kementerian dibandingkan dengan yang ada di Masjidil Haram, mulai dari marbotnya dia udah berapa banyak, belum para masyayikhnya, belum para scholarnya yang ada di bawahnya. Masya Allah, dikerahkan mereka semua, dapatlah orang ini, dapat di ujung Mekah, tempat suatu pedesaan Arab Badui. Dan saat mereka ke sana, lurahnya bingung. Lurahnya mengatakan, "Ya Syekh, kenapa Anda mencari orang ini? Ada masalah apa yang dia buat?" Kaget. Masalah enggak, dia enggak buat masalah apa-apa. Kenapa kalian mencari orang ini? Karena saudara kami dari Maroko ini 1 pekan selama seminggu dimimpikan bertemu dengan Nabi dan disuruh mencari orang ini. Untuk apa? Ya nanti akan disampaikan. Mana orangnya, hadirkan ke kami. Akhirnya dipanggil Fulan ibn Fulan ini, bunda. Dipanggil, dan ternyata orang itu adalah orang yang dianggap paling bandel di kampung itu. Ini orang premannya kampung itulah. Orang gak beres. Dianggap oleh orang-orang di sana. Semuanya kalau ditanya orang ini gak beres tuh orang. Gak beres. Datang orang itu, kaget. Kirain yang nyari takis, yang nyari polisi kirain. Ternyata yang nyari para masyayikh, bingung. Nah salah orangnya saya. Anda mencari saya. Iya, kamu Fulan ibn Fulan, benar gak? Iya betul, saya. Ada apa? Anda dicari oleh saudara kami dari Maroko. Maroko? Orang Mekah aja saya gak banyak kenal, apalagi orang Maroko, kata dia. Dan saya ini langsung mengatakan, "Wahai Fulan, sesungguhnya Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Sungguhnya Nabi menitipkan salam kepadamu. Rasulullah menitipkan salam kepada orang yang dianggap orang brengsek, yang dianggap orang ini gak beres. Sementara kita yang ngaji kemana-mana, yang ngerasa kayaknya kita itu udah sholat, sampai sekarang pun Nabi belum pernah menitipkan salam kepada kita. Siapa orang ini? Dan orang itu kaget saat mendengarkan, Rasulullah menitipkan salam kepada aku. Nah, kok bisa? Ibadahku sepertinya belang-belonteng. Kenapa Rasulullah menitipkan salam? Kami pun bingung mendengarnya. Bingung maksudnya. Saya pikir saya akan bertemu dengan orang yang memang luar biasa amal ibadahnya, sehingga Rasulullah itu sampai datang ke mimpiku. Tapi sampai sini dapat informasi bahwa orang yang kami cari itu adalah orang yang paling gak beres. Tapi izinkan aku bertanya kepadamu, kata Syekh.
Perbuatan apa yang istiqomah yang kau lakukan? Sampai saat ini, sampai Allah dan Rasul mencintai dirimu. Orang itu terdiam. Dia berpikir dan dia katakan, sepertinya tidak ada kebaikan yang aku lakukan. Biasa-biasa aja semuanya. Kecuali satu ini mungkin. Apa itu kata Syekh? Ada tetangga rumahku yang suaminya wafat dan meninggalkan anak yang lumayan banyak. Aku kasihan kepada dirinya. Sehingga kapanpun aku mendapatkan upah dari pekerjaanku, dan orang ini kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang enggak, kadang dapat, kadang enggak. Namun setiap aku mendapatkan upah dari hasil kerjaku, maka upahku aku paruh dua, aku bagi dua. Yang separuh aku berikan kepada mereka, dan separuhnya lagi aku berikan kepada istri dan anak-anak. Itu aja, enggak ada yang lain. Dan aku yakin orang-orang juga melakukan hal yang sama seperti diriku. Sampai sekarang kau masih melakukannya. Iya, aku baru saja dari rumahnya ini tadi, maka agak terlambat ke sini untuk memberikan. Tidak dinikahi, ya tidak. Nolong orang itu bukan harus dinikahi. Kasihan ini poligami, nggak begitu konsepnya. Kalau kasihan mau bantu, bantu saja, selesai. Jadi bantu. Saat itu Imam Masjidil Haram mengatakan, itu sepertinya amalmu yang kau lakukan. Ya mungkin kalau saya pribadi pun mendengarkan ada yang seperti belum tentu. Tapi beliau yang nggak pernah belajar agama, nggak pakai pikir panjang, langsung melakukan. Saat itu Syekh ini mengatakan, kamu sudah umroh? Sudah haji? Sudah haji? Belum. Orang Mekah belum pernah haji, bayangin. Umroh? Belum. Sholat di Masjidil Haram? Belum. Kalimat di dalam kalimat ini sambil tertawa sedikit, dia katakan, jadi bunda yang mau saya kirimkan teks aslinya yang ditulis oleh Mas Syaikh dengan bahasa Arab tadi itu, Arab dulu. Gak apa-apa, nanti Google Translate itu ya, atau ChatGPT AI, Trap itu lumayan lah. Trap AI jangan dipakai buat yang lain-lain aja, pakai itu buat menerjemahkan itu nanti. Jadi bisa memahami. Akhirnya Syekh mengatakan, mau nggak kami ajak hari ini ke Masjidil Haram untuk sholat bersama kami. Orang ini mengatakan langsung, mau. Tapi izinkan saya mandi dulu, ganti baju. Boleh, silakan. Pulang ke rumah, mandi, ganti baju, dan pakai baju terbaik yang dia miliki. Berangkat ke Masjidil Haram. Sholat di belakang para syekh dengan khusyuk sekali. Dan beliau wafat dalam keadaan sujud pun.